Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rois Fawaz Purnama. Di sini saya akan melakukan praktek UKK paket 4 mata pelajaran Administrasi Infrastruktur Jaringan. Untuk langkah yang pertama, kita bisa buka aplikasi Winbox. Jika sudah, akan muncul IP pada Winbox, lalu kita masuk pada IP tersebut. Jika sudah masuk, kita bisa tekan menu interface pada menu, lalu hidupkan WLAN 1. Jika sudah, kita bisa masuk menu IP, lalu ke DHCP client, lalu kita tekan plus, interface kita pilih Ether 1, kita play dan OK. Selanjutnya, pergi ke menu IP kembali, lalu pilih DNS, lalu kita checklist untuk allow remote request, kita play dan OK. Selanjutnya kita pergi ke menu IP, lalu kita pilih menu firewall. Di menu NAT kita klik plus, lalu masuk ke general. Untuk chain kita pilih src NAT. Untuk out interface kita pilih Ether 1. Lalu pada action kita pilih menunya mesh query, lalu kita play dan OK. Selanjutnya masuk ke IP, lalu pilih menu address, kita klik plus, lalu kita akan tuliskan IP untuk Ether 2. Sini saya menggunakan IP 192.168.100.1/25. Kita apply, lalu OK. Selanjutnya kita akan membuat untuk IP WLAN 1. Di sini saya menggunakan IP 192.168.200.1/24. Lalu kita play dan OK. Kemudian masuk ke menu IP, kita pilih menu DHCP server, masuk pada menu DHCP, klik DHCP setup. Pada server interface kita pilih Ether 2, kita next. Lalu pada address to give out kita ganti belakangnya menjadi 100. Kita next. Oke. Kembali ke DHCP setup, kita atur WLAN 1. Kita next. Pada address to give out kita ganti belakangnya menjadi 100. Kita next dan OK. Pengaturan ini bertujuan agar hanya dapat diakses oleh 20 user. Langkah selanjutnya kita masuk ke menu sistem, kita pilih SNTP client, kita enable, lalu ke new terminal. Di sini kita akan mencari IP untuk primary dan secondary dari NTP server. Maaf untuk ping yang saya tulis di sini masih salah. Bisa langsung lanjut ke ping yang selanjutnya. Jadi IP yang benar untuk mengetahui IP primary dan secondary dari NTP server adalah sebagai berikut. Jika semua IP sudah muncul, kalian bisa salin lalu tempel pada primary ataupun secondary NTP server.
Jika sudah, kita bisa tekan play lalu OK. Untuk langkah selanjutnya kita pilih menu sistem lalu pilih clock. Untuk time zone kita pilih Asia Jakarta lalu kita play OK. Langkah selanjutnya kita masuk ke menu IP lalu pilih menu firewall, masuk ke filter rules lalu masuk ke general. Untuk chain kita ubah ke input. Source address kita tuliskan 192.168.100.2 strip 192.168.100.50. DST address kita tuliskan IP 192.168.100.1. Protokol kita pilih protokolnya ICMP, lalu ke menu action kita pilih actionnya drop lalu kita apply. Selanjutnya kita bisa copy lalu pada general source address kita ubah menjadi 192.168.100.51 sampai 192.168.100.100. Untuk DST address menjadi 192.168.200.1. lalu kita play dan OK. Selanjutnya pada filter rules kita tekan plus lalu masuk ke general. Untuk chain kita ubah ke input lalu untuk action kita pilih log. Pada log prefix kita bisa tuliskan tersimpan di disk. Lalu kita apply dan OK. Untuk selanjutnya kita masuk ke menu log, kita cek message-nya lalu kita keluar. Untuk selanjutnya kita masuk ke menu sistem. Lalu kita pilih menu logging. Kita ubah action pada topik menjadi disk seluruhnya. Jika sudah, kita bisa masuk ke menu log lalu kita cek untuk buffernya. Jika sudah, selanjutnya kita masuk ke menu wireless, klik 2 kali WLAN 1, modenya kita pilih AP bridge, lalu untuk SSID saya tuliskan Fawes Purnama @proxy UKK. Selanjutnya kita bisa apply dan klik OK. Selanjutnya kita pergi ke control panel, ke network sharing center, network change adapter. Pada internet kita cek untuk IP-nya. Jika sudah, kita masuk ke CMD, kita coba ping untuk IP 192.168.100.1 akan muncul replay seperti gambar. Selanjutnya kita masuk ke
menu IP, kita pilih DHCP server, lalu masuk ke menu list, kita make static, lalu kita OK. Kembali lagi pada address, kita ubah menjadi 192.168.100.10, lalu kita play dan OK. Selanjutnya kita masuk ke cPanel, lalu kita nonaktifkan untuk internet. Jika sudah, kita bisa hidupkan kembali untuk device Ethernetnya. Jika sudah, kita bisa cek IP-nya pada cPanel. Selanjutnya kita bisa cek pada CMD apakah IP yang 192.168.100 ini masih terhubung atau tidak dengan internet. Kalau tidak, akan muncul hasil request timeout. Selanjutnya ke menu IP, kita pilih menu hotspot, lalu menuju ke menu server, kita klik hotspot setup, kita pilih interface WLAN 1, kita next. Untuk DNS name saya tuliskan fawes.com, lalu kita next, lalu klik OK. Selanjutnya kita masuk ke menu server profile, kita klik 2 kali untuk hotspot 1. Pada login kita nonaktifkan cookie, lalu aktifkan use radius, kita apply dan OK. Selanjutnya kita menuju ke radius, kita plus, kita checklist untuk hotspot. Untuk address kita tuliskan 127.0.0.1. Secret saya tuliskan di sini 2404. Lalu kita play dan OK. Selanjutnya menuju ke new terminal, kita ketikkan /tool user manager, database clear. Ini digunakan untuk menghapus user pada userman. Selanjutnya kita masuk ke Chrome, kita ketikkan 192.168.100.1/userman. Untuk login kita tuliskan admin, karena tadi tidak memasukkan password, kita langsung masuk saja. Masuk ke router, kita new. Untuk name saya tuliskan hotspot. Pada IP address saya tuliskan 127.0.0.1. Untuk secret saya tuliskan secret yang sudah dibuat tadi, yaitu 2404. Pada time zone kita ubah time zone-nya menjadi +7. Lalu kita add.
Jika sudah, masuk ke profile, kita plus, lalu untuk name saya tuliskan di sini Fawaz limit. Lalu kita create, kita add new limitation, lalu new limit. Untuk name saya tuliskan Fawaz. Kita add. Lalu untuk waktu saya atur waktunya dari jam 9 sampai jam 1 lebih 59. Kita add, jangan lupa checklist, lalu save profile, lalu ke users, add, lalu kita pilih batch. Di sini kita tuliskan usernya 20, untuk name lag-nya 3. Di sini saya checklist untuk BWD same as login, lalu kita add. Lalu kita coba salah satu user pada userman. Kita coba pada device handphone, kita cek. Kita akan coba login kan. Kalau muncul hasil seperti ini, artinya sudah berhasil login. Untuk langkah selanjutnya, kita akan mengkonfigurasi web proxy pada Winbox. Masuk ke Winbox, lalu kita masuk ke menu IP, kita pilih web proxy, lalu kita enable. Selanjutnya pada change administrator, di sini saya isi dengan Fawaz Purnama @skanju.sch.id. Lalu kita bisa apply, beralih ke menu akses, kita klik tombol plus, lalu pada DST port kita tuliskan 80. Pada DST host sini kita tuliskan www.linux.id. Untuk action kita pilih deny, lalu kita play dan OK. Selanjutnya kita tambah lagi, pada DST port kita isikan 80. Pada page kita bisa isi bintang titik mp3. Untuk action kita pilih deny, lalu kita play. Di sini untuk mempercepat kita bisa copy, lalu pada page kita ganti menjadi mkv, lalu kita tekan play, lalu OK.
Selanjutnya kita bisa masuk ke IP, pilih menu firewall, masuk ke menu NAT, klik plus, masuk ke general, untuk chain kita pilih DSNet. Untuk selanjutnya kita ke interface, lalu pilih interface-nya WLAN 1. Untuk protokol pilih TCP, DST port kita tuliskan 80. Lalu pada action pilih actionnya redirect. Untuk ports kita tuliskan 80-80. Lalu kita play dan OK. Selanjutnya kita akan melakukan pengecekan pada Chrome untuk mengecek apakah situs atau file yang kita blokir di web proxy apakah sudah terblokir ataukah belum. Untuk yang pertama kita akan coba untuk situs www.linux.id. Jika berhasil akan muncul seperti ini. Untuk selanjutnya kita cek untuk file MP3. Jika berhasil akan tertampil seperti pada blokir Linux. Selanjutnya kita akan mencoba untuk file mkv. Yap, sama-sama berhasil, jadi kedua file juga berhasil kita blokir. Selanjutnya kita akan mengecek untuk akses login pada hotspot kita. Yap, seperti yang kita lihat, akses login kita telah ditolak. Ini menandakan bahwa pembatasan waktu yang kita buat di userman telah berhasil. Sekian praktek paket 4 dari saya. Bila banyak kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.